Akhirnya kamu bersedia kembali ke Longting. Omong-omong, Datongling telah membangunkan Tian Shifu baru untukmu, belum selesai dibangun. Kali ini, kamu tinggal denganku dulu saja. Sue Yao, jaga sopan santun. Kita ini guru dan murid, dan aku sudah menikah. Apa? Bukankah kamu baru saja bercerai? Mungkin, inilah jodoh. Kalau begitu, apakah kita punya jodoh? Ada. Bagus sekali. Tapi hanya jodoh guru murid. Tidak peka. Aku cuek kamu. Tuan, soal upacara besar, aku sudah dari keluarga Liu diserahkan kepada Ma Yannian, orang terkaya di ibu kota, untuk ditangani. Ma Yannian. Istri Ma Yannian, Chu Chaifeng. Dulu pernah menjadi pembantu di rumah Nona Besar. Kali ini Nona Besar datang ke Yuncheng dan tinggal sementara di rumah Ma. Jadi aku berpikir, upacara besar bisa diserahkan pada keluarga Ma untuk diurus. Tidak masalah. Aku hanya teringat, 3 tahun lalu, Ma Yannian juga pernah membeli sebilah pedang dariku. Dia belum tahu identitas Anda. Dia bilang ingin sebelum upacara bertemu Anda lebih awal. Baiklah. Sudah waktunya menagih hutang 3 tahun lalu. Apa? Wang Sheng meminta Ancashi untuk memperlakukannya dengan hormat, dan sebentar lagi akan menjadi pejabat di Longting. Tidak mungkin, kakak. Aku melihatnya dengan mata kepalaku Mana sendiri. mungkin salah? Lalu bagaimana? Kita dulu memperlakukannya seperti itu, apakah dia akan membalas dendam pada kita? Ibu, kakak, menurutku kita sebaiknya cepat kabur. Benar, kita pergi ke desa dulu untuk sementara. Bukankah dia hanya penipu? Kenapa panik? Chu Shao, kamu masih bilang dia penipu? Maksudmu? Kamu masih ingat tidak? Di pesta ulang tahun, Wang Sheng bilang, dia hanya bertemu Ancashi sekali. Ingat. Aku khusus menyelidiki situasi hari itu, menemukan bahwa Wang Sheng seharian berjualan di kios. Kalau begitu, pertemuan sekali itu. Tuan Hakim alasan dia begitu hormat padanya juga karena dia tertipu. Betul? Bagus, anak ini sangat berani sampai berani menipu Tuan Hakim. Tapi apa peduli? Sekarang Tuan Hakim menuruti semua katanya. Meskipun dia penipu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu pikir jika Tuan Hakim benar-benar menuruti semua katanya masih ada nyawaku di depan kalian? Maksudmu? Sebenarnya Tuan Hakim, setelah saya dan Liu Shaoyi mengingatkannya sudah sadar. Diam kau. Tapi Tuan Hakim menjaga muka jadi terpaksa menerima kerugian diam-diam. Waktu itu dia pura-pura marah padaku, dan Liu bilang Wang Sheng penipu, sebenarnya dia marah pada kami. Kenapa tidak cepat-cepat mengingatkan? Kalau kita bisa membantu Tuan Hakim balas dendam, bukankah malah bisa mendapatkan perhatian Tuan Hakim? Tepat sekali. Tapi sekarang anak itu dilindungi keluarga Li, kita tidak punya cara. Yang palsu bisa menipu karena ada yang belum pernah lihat yang asli. Asal kita cari yang asli seorang master peramal, bongkar tipu dayanya. Penipu Wang Sheng ini tidak perlu kita turun tangan, Liu Bing sendiri akan menghabisinya. Tapi di mana? Cari master peramal, kalian tahu, orang terkaya di ibu kota, Ma Yannian. Katanya 3 tahun lalu perusahaannya hampir bangkrut, lalu berkat petunjuk seorang master peramal perusahaannya tidak hanya selamat kekayaannya malah melonjak. Mas Chu, maksudmu kita bisa cari master itu? Ma Yannian adalah paman iparku. Aku akan tanya dia, seharusnya tidak sulit. Bagus, Mas Chu, kamu memang hebat. Luka di pantatku belum sembuh. Kali ini, aku pasti membuat si Wang Sheng mati tanpa tempat berkubur. Selama Nona Besar tinggal di kediaman Ma, tidak boleh ada orang luar masuk ke rumah Ma. Ditambah sebentar lagi Pak Ma juga akan menjamu Tuan Tianxi, untuk sementara tidak punya waktu menemui kalian. Kalian tunggu saja di ruang tamu kecil ini dulu. Setelah Pak Ma senggang, pasti akan menemui kalian. Mengerti? Terima kasih, kepala rumah tanggaku. Tidak perlu sungkan, Tuan Chu, aku masih ada urusan, aku pergi dulu. Jika ada perlu, silakan perintah kapan saja. Tidak menyangka hari ini Tuan Tianxi juga ada. Jika bisa melihat kemuliaan Tuan Tianxi, kami juga merasa sangat beruntung. Wang Sheng, kamu si penipu, kenapa ada di sini? Kenapa? Apa aku tidak boleh datang ke sini? Tentu, ini adalah rumah Ma Yannian, orang terkaya di ibu kota. Orang yang datang ke sini semuanya kaya atau berkedudukan tinggi. Kamu, seorang pecundang yang diusir keluargaku, apa hakmu? Pecundang? Itu karena keluargamu buta. Wang Sheng, jangan kira kamu sudah membodohi keluarga Li, lalu punya hak untuk sombong di depan kami. Kami akan segera membongkar identitasmu sebagai penipu. Sampai sekarang kalian masih menganggap aku penipu. Sungguh tidak bisa disembuhkan. Wang Sheng, kamu hanya bisa bicara keras. Pokoknya kamu tidak akan bertahan lama. Tuan Jaksa sudah menyadari penipuanmu. Segera keluarga Li juga akan dengan bantuan kami menemukan identitasmu sebagai penipu. Ngomong-ngomong, kamu si bocah hari ini datang ke rumah Ma? Jangan-jangan kamu sudah dengar kabar bahwa Tuan Tianxi akan datang. Berencana cara lamamu yang biasa membodohi orang untuk diterapkan pada Tuan Tianxi, kan? Apa? Wang Sheng, Kamu benar-benar sangat berani. Berani memang berani, sayangnya tidak punya otak. Jangan kira kamu Tuan Tianxi bisa tertipu olehmu, kan? Tuan Tianxi sangat ahli dalam ilmu mistik, ilmu ramalan bintang. Kamu si penipu masih berani ingin membodohi Tuan Tianxi. Sungguh tidak tahu diri. Bagaimana kalian tahu aku tidak bisa ilmu mistik?
Ilmu ramalan bintang. Dulu kau dan aku bersatu sebagai suami istri, jadi aku tidak bisa meramalmu. Kalau begitu, coba katakan. Sekarang, nasibmu aku melihatnya dengan jelas. Akhir-akhir ini, apakah semuanya tidak berjalan lancar? Masih pura-pura jadi dukun. Berlagak dukun? Akhir-akhir ini, bisnis perusahaan tidak lancar, kan? Bagaimana kamu tahu? Sudut mulutmu miring, jelas sifatmu keras kepala, mudah terjerumus dalam godaan, tapi dahimu rendah. Jembatan hidungmu menonjol, jelas nasibmu sedang buruk, ada penolong yang baik, tapi tidak tahu menghargai. Seumur hidupmu, kamu akan mencari kekayaan dan kemuliaan tetapi tidak mendapatkannya. Akhirnya akan mati dalam kesedihan. Kamu, berani-beraninya kamu mengutukku. Banyak bicara. Kamu hanya ingin mengatakan bahwa penolong itu adalah dirimu. Perangkap yang sama. Keluarga Lin tidak akan terjebak untuk kedua kalinya. Bahkan mungkin saja King Ying. Masalah perusahaannya kamu, semua itu ulahnya diam-diam. Bagus, kamu bajingan. Makanya aku heran kenapa bisnis terus bermasalah. Ternyata kamu yang main belakang. Main belakang untukmu, kalian terlalu menganggap diri sendiri. Sekarang, di mataku, keluarga Lin seperti semut, apalagi keluarga Lin bisa seperti sekarang. Semua karena aku. Keluarga Lin semua karena kamu? Benar-benar lelucon besar. Siapa yang tidak tahu keluarga Lin bisa seperti sekarang? Semua karena otak bisnisku. Sedangkan kamu, selain menipu dan mengelabui, benar-benar tidak ada hasil. Kamu seorang pengecut yang ditanggung keluargaku selama 5 tahun, berani-beraninya bilang keluargaku bergantung padamu. Kata-kata seperti itu, kalau tersiar, orang lain akan mengira. Mas Masta, kita memulai bisnis dengan tipu daya. Benar saja. Orang seperti ini seharusnya dari dulu sudah ditangani, supaya sekarang dia tidak membalas budi dengan kejahatan. Kemana-mana mempermalukan keluarga Lin kami. Sekarang ditangani juga tidak terlambat. Sekarang dia sendirian, Lin Hao. Kita berdua dulu, pukul dia bersama, untuk membalas dendam 50 pukulan bambu.